Nama gue Benny, umur gue 51 tahun. Maret ini umur gue 52 tahun. Di video kali ini gue mau cerita pengalaman gue akhir tahun lalu, bulan November. Waktu gue beli ikan cupang, terus bisa pacaran sama perempuan cantik, namanya Sani. Cerita ini berjudul Hadiah Beli Ikan Cupang. Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu kalau sejak tahun 2019 ikan cupang atau betafish mendadak ngetren lagi. Jadi cerita gue sama Sani berawal waktu gue nengok IG dia. Kejadiannya waktu itu awal tahun 2020. Dia posting video ikan cupang dia dan harga yang dicantumin lumayan miring buat menurut gue. Gue akhirnya japri IG-nya Sani, bilang kalau gue tertarik beli. Sani waktu itu balasnya cepat. Dia bilang ikannya masih ada dan siap untuk dikirim. Waktu itu gue langsung tanya nomor rekening dia, terus langsung transfer. Gue juga ngasih alamat rumah gue di Bintaro, minta ikannya dikirim ke rumah gue. Gue waktu itu masih ngeduga dia laki-laki, karena gue punya beberapa orang temen namanya Sani, semuanya laki-laki. Besok sorenya ikan cupang gue yang gue beli dari Sani nyampe ke rumah. Ikannya dikirim pakai plastik yang dikemas dalam kardus. Waktu gua buka kardusnya, gue lihat ikan yang gua beli udah mati. Gua langsung rekam ikannya pakai HP gua. Terus videonya gua kirim ke Sani. Dia langsung bales. Dia minta maaf dan waktu itu dia bilang dia udah nggak punya lagi ikan jenis blue rim. Dia juga nggak bisa ngebalikin duit gua. Gua duga dia lagi ada masalah keuangan. Sani terus ngirimin video soal ikan-ikan dia yang lain. Gue waktu itu tiba-tiba kepikiran untuk nyamperin tempat dia, untuk lihat ikan-ikannya Sani secara langsung. Sani setuju. Dia bilang hari Sabtu dia bisa disamperin. Dia terus ngasih alamat rumah dia. Sani juga ngirim nomor WA dia. Di profile picture WA dia fotonya ikan cupang. Waktu itu gue masih ngeduga si Sani itu laki-laki. Hari Sabtunya nyampe di tempat Sani sekitar jam 4 sore. Gue akhirnya nelpon Sani. Waktu itu telepon gue langsung diangkat. Yang angkat waktu itu perempuan. Gue pikir si perempuan itu istrinya Sani. Gue sempat bilang, saya Benny, saya udah di depan rumahnya Mas Sani. Dia terus bilang, sebentar saya ke depan. Gak lama setelahnya, dari rumah keluar perempuan yang umurnya sekitar 25 tahun. Kulitnya putih, matanya sipit, pipinya tembem, rambutnya lurus sepunggung, dipirangin. Dia pakai kaos ketat, lengan pendek, sama celana pendek ketat, badannya lumayan semok. Pas udah di luar, dia negor gua, nanya, Mas Benny ya? Gue jawab iya. Terus dia bilang, saya Sani. Maaf ya, kalau Mas Benny sempat nunggu lama. Gue lumayan kaget, ternyata si Sani itu perempuan. Lumayan cantik menurut gua. Terus kita salaman gaya pandemi, gaya orang bertapa, tapi nggak sentuhan. Dia terus ngajak gua masuk ke dalam. Pas ikut Sani ke dalam rumah, gua lihat di pinggulnya ada tato. Gambarnya gua nggak ngenalin jelas waktu itu. Di betis kanan bagian bawah, dia juga ada tato kupu-kupu. Ruang tamu rumah itu ternyata kosong, nggak ada perabotan. Terus gua masuk ke bagian belakang rumah, deket dapur. Di situ gua lihat banyak rak besi yang isinya toples yang diisikan. Di situ juga gua ngelihat ada dua perempuan yang potongannya mirip Sani. Kulit putih, pakai pakaian ketat, badan semok, lagi ngurusin ikan. Gue lumayan kaget, ternyata yang ngurus ikan di tempat itu perempuan semua. Gue terus dipersilakan lihat-lihat ikan cupang. Gue terus milih ada sepasang ikan cupang yang warnanya lumayan menarik. Sani sempat ngasih tahu jenis ikannya, tapi gue lupa. Dia juga ngasih tahu harganya. Gue nggak nawar, gue langsung bayarin, gue transfer saat itu juga.
Sebenarnya dia nolak untuk gue bayar karena harusnya ikan yang gue beli hari itu buat gantiin ikan yang dikirim ke rumah gue. Tapi gue maksa bayar. Setelah bayar gue sempat ngobrol-ngobrol soal usaha dia. Sani bilang dia sama temen-temen baru mulai usaha jualan ikan cupang di saat pandemi ini. Kata dia tempat dia sama teman-teman dia kerja terpaksa tutup karena pandemi. Gue sempat nanya tempat dia kerja, tapi dia cuma bilang dia sama teman-teman dia kerja di daerah Pecenongan. Gue nggak nanya lebih lanjut soal tempat dia kerja, karena gue nangkep kesan dia kayaknya kurang nyaman ditanyain. Karena gue udah tahu jawabannya. Gue yakin dia kerja di tempat pijat kelas atas di daerah Pecenongan. Karena Sani sama temen-temennya potongannya mirip sama perempuan-perempuan yang sering gue temuin di tempat pijat kelas atas. Yang gue tahu gara-gara pandemi banyak tempat pijat yang tutup dan perempuan-perempuan yang kerja di tempat pijat banyak yang nganggur. Gue ngeduga Sani sama teman-temannya jualan ikan cupang setelah tempat kerja mereka tutup. Gue terus basa-basi sama dia, ngobrol soal ikan cupang. Waktu ngobrol sama Sani, gue jadi tahu kalau pengetahuan dia sama teman-temannya soal ikan cupang lumayan banyak. Setelah sekitar 20 menit ngobrol, terus gue pamit pulang. Si Sani nganterin gue ke depan. Sambil nganterin gue nanya sama dia, apa gue boleh balik lagi untuk beli ikan? Dia jawab, kalau gue mau, gue boleh balik lagi. Tapi dia nyaranin untuk transaksinya online aja, biar gampang kata dia. Gue nangkep dari jawaban dia kalau Sani sebenarnya kurang nyaman disamperin. Gue nggak peduli sama ketidaknyamanan Sani karena gue pikir dia bisa diajak ML. Kalau memang profesi dia yang sebenarnya sesuai sama dugaan gue, menurut gue Sani bisa nyaman kalau pendekatannya pas. Beberapa hari setelahnya Sani nge-WA gue, ngabarin kalau dia punya ikan blue rim yang bisa gue beli. Waktu itu dia juga ngasih tahu harganya. Gue nggak nawar, gue langsung transfer ke Sani dan bilang gue akan datang malam itu. Gue ngibul ke Sani, gue bilang malamnya gue ada urusan di daerah kota. Sani sempat nawarin untuk ngirimin ikan yang udah gue bayarin, tapi gue maksa untuk nyamperin. Sani akhirnya nggak bisa nolak, dia ngizinin gue untuk datang malamnya. Waktu itu gue beli nasi goreng buat 5 orang, gue beli minuman buat 5 orang, gue juga bawa martabak. Gue tahu yang kerja di tempatnya Sani total ada 3 orang. Tapi sengaja gue bawa makanan untuk 5 orang buat jaga-jaga aja. Pas gue nyampe di tempatnya Sani, dia lumayan kaget karena gue bawa makanan banyak. Waktu gue nyampe, dia sama 2 orang temannya sebenarnya udah beres-beres mau pulang. Mereka nggak pulang karena nungguin gue doang. Akhirnya kita makan bareng di tempat itu. Waktu itu gue akhirnya kenalan sama 2 temannya Sani. Kalau nggak salah namanya April sama Gia. Awalnya kita ngobrol soal ikan cupang. Terus kita ngobrol soal usaha dia. Sani juga nanya-nanya soal gue, termasuk soal kerjaan gue, sama soal kantor gue. Waktu itu suasana udah lumayan santai. Gue sama Sani udah lumayan akrab. Setelah selesai makan, terus ngobrol-ngobrol sebentar. Gue terus nawarin untuk nganterin mereka pulang. Sani awalnya nolak. Tapi salah satu teman dia nerima tawaran gue, akhirnya Sani nerima tawaran gue juga. Mereka semua gue anterin pulang. Ternyata benar mereka semua ngekos di tempat yang sama, di daerah Petojo. Nggak jauh dari tempat mereka jualan ikan. Di mobil Sani duduk di sebelah gue. 2 temannya duduk di bangku tengah. Di mobil gue sempat nanya ke Sani, apa cowok dia nggak bantuin dia jualan. Sani senyum doang. Kayaknya dia tahu gue lagi modusin dia. Waktu itu salah satu temen dia yang duduk di bangku tengah bilang sambil bercanda, kalau cowoknya Sani banyak, tapi gembel semua. Gue terus ketawa, karena gue paham posisi Sani. Menurut gue Sani lumayan terbuka untuk gue dekatin. Asal caranya pas, dan gue juga bisa nunjukin ke Sani kalau gue nggak gembel.
Gue anterin mereka ke sebuah kos-kosan mahal di daerah Petojo. Tempat kos mereka itu gedung 4 lantai yang parkiran mobilnya lumayan luas. Gue nggak sampai masuk ke dalam, gue cuma berhenti di depan gerbang. Waktu itu Sani sama teman-temannya nggak nawarin gue untuk masuk. Gue juga nggak minat karena nggak pas menurut gue untuk langsung main ke tempat kos dia. Takutnya dia malah risih, terus ngehindarin gue. Waktu itu gue langsung pamit pulang. Besok malamnya gue ngabarin Sani sekitar jam 9 malam. Kalau gue lagi ada di daerah Petojo, gue ngaku baru kelar ketemu orang di daerah Petojo dan berencana makan. Gue nanya ke dia tempat makan yang enak. Sani waktu itu cuma ngasih tahu tempat yang sering dia datengin. Setelah itu kita udahan teleponan. Gue yakin Sani waktu itu udah di tempat kos dia. 15 menit kemudian gue telepon Sani lagi. Gue bilang gue nyasar dan mendadak nyampe di depan tempat kos dia. Gue terus nawarin dia untuk makan bareng. Gue bilang juga kalau gue sendirian. Sani awalnya nolak. Dia nggak ngejelasin kalau dia lagi ada di kosan atau enggak. Karena dia nggak ngejelasin, gue duga dia ada di kosan. Gue paham dia agak risih, tapi gue belaga bego. Gue bilang gue akan nungguin dia. Sani akhirnya nyerah. Dia ngaku akan turun nyamperin gue. Sekitar 20 menit kemudian Sani nongol. Dia malam itu pakai celana skinny jeans sebetis, pakai kaos ketat, sama pakai cardigan. Dia cuma pakai sepatu sendal, mukanya nggak ada make up, rambutnya diikat kuncir kuda. Dia senyum pas nyampe mobil gua. Terus dia nanya gua mau makan apa. Gue jawab, gua terserah aja. Gua akan ikut apapun rekomendasi Sani. Dia nyaranin kita nyamperin tukang bubur terkenal di daerah Petojo. Gue nurut aja. Di jalan gue sempet nanya soal teman-teman dia. Sani bilang mereka ada di kosan tapi nggak bisa ikut. Gue nggak tahu bener apa enggak jawaban si Sani. Tapi dengan dia nongol sendirian, kesempatan gue makin besar. Pas nyampe Petojo, kita terus makan bareng. Sani waktu itu nggak nunjukin tanda-tanda bahwa dia nggak nyaman makan bareng gue. Gue ngeduga dia udah pasrah. Tapi bisa jadi dia udah mulai tertarik sama gue. Pas makan, gue nanya soal kenapa nggak ada laki-laki yang bantuin dia di tempat jualan ikan cupang. Gue jelasin kalau gue nanya kayak gitu karena menurut gue kalau ada laki-laki di tempat itu, Sani sama teman-temannya bisa ngundang pelanggan laki-laki untuk datang. Dan potensi cuannya lebih besar. Gue sebenarnya nanya itu buat cari tahu lebih dalam soal pacar dia. Atau siapapun cowok yang deket sama dia. Gue bungkus pertanyaan itu jadi lebih halus biar Sani nggak risih. Sani bilang kalau gue kebanyakan nanya. Waktu itu gue bercandain. Kalau memang ada lowongan, gue berminat jadi pegawai dia. Sani waktu itu ketawa. Waktu itu gue gombalin terus. Dan dia ketawa setiap gue gombalin. Yang bikin gue kaget, dia tiba-tiba nanya, Mas Benny mau ngajak saya ML? Gue waktu itu lagi ngunyah makanan. Karena dia nanya begitu, makanan gue langsung gue telan. Gue lumayan kaget. Karena dia ternyata langsung ngomong belak-belakan. Gue bilang ke Sani kalau gue tertarik sama dia. Sani terus bilang tarif dia 5 juta sekali main. Waktu dia nyebut soal harga, gue nggak begitu kaget. Karena dari awal gue udah tahu profesi dia. Waktu itu gue sempat nawar di angka 3,5. Tapi Sani tetap kekeh di angka 5 juta. Gue terus bilang ke Sani kalau gue berani bayar 7 juta. Tapi dalam bentuk ikan cupang. Sani sempat mikir sebentar. Terus dia akhirnya setuju. Gue terus minta dia nunjukin KTP untuk mastiin dia nggak punya suami. Gue nanya gitu karena kalau dia punya suami, gue bisa dipidana karena ML sama Sani. Gue terus nunjukin surat bebas COVID-19 gue versi PDF yang gue simpan di HP. Gue bilang gue bebas corona. Kita akhirnya sepakat terus ngabisin makanan, terus geser ke hotel terdekat. Di hotel gue diminta untuk mandi dulu. Dia nawarin untuk mandiin gue. Gue terus ngikutin permintaan dia. Kita mandi bareng. Yang dilakukan Sani adalah standar kalau datang ke tempat pijit kelas atas.
semua tamu harus mandi dulu biar bersih. Gue tahu itu karena gue pernah beberapa kali datang ke tempat kayak gitu. Setelah selesai mandi, Sani langsung ngajak gue ke ranjang. Waktu itu dia yang nyerang duluan. Di ranjang kita pemanasan sekitar 10 menit, terus dia yang mulai naikin gue. Pas lagi eksekusi, dia tetap lebih dominan. Dia juga ngeluarin suara-suara yang menunjukkan kalau dia seolah-olah terangsang. Gue tahu Sani pura-pura, biar gue juga ikutan terangsang, terus orgasme, dan dia bisa langsung pulang. Siasat macam itu biasa dilakukan sama perempuan-perempuan di tempat pijit. Karena kalau mereka bisa buru-buru nyelesain urusan sama tamu, mereka bisa langsung ngurusin tamu yang lain. Semakin banyak mereka ngurus tamu, semakin banyak juga duit mereka. Mereka juga harus berusaha nggak orgasme, karena mereka percaya orgasme bikin badan capek. Mereka harus nyimpen energi untuk bisa ngelayanin tamu sebanyak-banyaknya. Gue waktu itu ngingetin Sani untuk nggak perlu pura-pura, karena tamu dia cuma gue malam itu. Dia cuma senyum aja. Setelahnya, gue ambil alih permainan. Gue jadi yang dominan di atas ranjang. Malam itu, setelah sekitar 10 menit eksekusi, permainan kita akhirnya selesai. Waktu itu kita klimaks bareng. Setelah selesai main, gue langsung mandi. Setelah gue keluar kamar mandi, gue lihat Sani udah berpakaian. Dia terus nanya soal pembayaran. Saat itu juga soal pembayaran gue selesain. Gue juga ngasih tips untuk Sani. Dia waktu itu nanya soal ikan cupang. Dia nanya, gue mau ikan cupang jenis apa aja. Waktu itu gue jawab ke Sani. Gue percayain dia untuk milihin ikan cupang untuk gue. Sani ngangguk-ngangguk aja waktu itu. Dia terus gue anterin pulang ke kosan dia. Terus gue balik ke Bintaro. Gue sebenarnya nggak suka jajan. Maksudnya gue nggak suka beli untuk urusan seks. Gue emang pernah beli, pernah bayar jasa PSK. Tapi itu biasanya dalam rangka nganterin orang. Mereka yang gue anterin rata-rata klien kakap gue. Gue rela bayar Sani karena gue pikir dia lumayan menarik. Jarang-jarang gue bisa ML sama pedagang ikan cupang. Selain itu, gue juga nganggap duit 7 juta yang gue transfer sebagai bentuk investasi. Gue kenal Sani di luar tempat pijit, tempat dia kerja. Gue juga tahu tempat kos dia. Jadi ada kemungkinan